Guys, kerana marahnya Uni Eropah kepada Indonesia, maka Uni Eropah mahu menghentikan ekspor sawit daripada Indonesia ke Uni Eropah. Adakah Indonesia akan menang di dalam WTO ini, guys? Ayuh kita sama-sama simak dan tonton video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu merencanakan satu video daripada channel Info Istana. Jangan lupa pergi ke channel Info Istana, klik butang subscribe-nya dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Info Istana. Judul yang kita mahu rencanakan adalah tadi malam Presiden Jokowi umumkan kabar sangat baik sekaligus sangat buruk. Oh, ada kabar yang baik dan ada kabar yang buruk katanya di situ, guys. So guys, bagaimana yang kita lihat sekarang ini, pemerintah sangat-sangat optimis ya untuk memenangkan gugatan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive ataupun RED 2 yang diterap Uni Eropah di World Trade Organization ataupun WTO. Dan apa yang kita tahu, Uni Eropah mahu menghentikan ekspor sawit daripada Indonesia untuk dihentikan ke Uni Eropah. Dan kerana daripada gugatan itu, apa yang kita lihat, kemungkinan besar Indonesia bisa menang di dalam WTO, guys, tentang iaitu gugatan tentang sawit ekspor Indonesia kepada Uni Eropah, guys. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Uni Eropah kepada Indonesia ini sebenarnya bukan kerana sebab sawit ataupun sebab pangan yang lain, guys, untuk diberhentikan ekspor ke Uni Eropah itu. Lebih kita lihat di situ apabila Bapak Presiden Jokowi sebelum ini telah menghentikan iaitu ekspor nikel pada tahun 2020 lagi ya. Bapak Jokowi menghentikan ekspor nikel kepada Uni Eropah, maka daripada situlah mulanya dendamnya Uni Eropah kepada Indonesia ini kerana Indonesia telah menghentikan nikel. Dan apa yang membuatkan lebih parah lagi kali ini, apa yang membuatkan Uni Eropah lebih marah lagi kepada Indonesia, katanya Bapak Presiden Jokowi akan memberhentikan juga bauksit, guys, pada pertengahan tahun 2023. Apa yang dibuatkan oleh Indonesia itu mendapat dukungan penuh daripada Rusia. Kita tahu Rusia pun banyak mengekspor gas kepada Uni Eropah. Uni Eropah dengan Rusia ada masalah, jadi Rusia telah menghentikan juga ekspor gasnya kepada Uni Eropah. Dan apabila Rusia sudah menghentikan gas itu, kita lihat di situlah bertambah parah lagi Uni Eropah dengan bekalan gas yang tiada, ditambah lagi dengan Indonesia yang menghentikan ekspor nikel, dan katanya lagi ditambah lagi dengan Indonesia akan menghentikan ekspor bauksit pula ke Uni Eropah. Jadi di situ semakin bertambahlah kesusahan yang dihadapi oleh Uni Eropah, dan tidak mustahil banyak pabrik-pabrik yang ada di Uni Eropah mungkin akan bisa ditutup, guys, dengan tiadanya nikel, dengan tiadanya bauksit, dengan tiadanya gas. So guys, bagaimana ceritanya dan bagaimana videonya, guys? Ayuh kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Presiden Jokowi umumkan kabar sangat baik sekaligus sangat buruk. Kabarnya sangat baik, Presiden Joko Widodo optimis memenangkan gugatan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive RED 2 yang diterapkan Uni Eropah di World Trade Organization WTO dan dinilai diskriminatif dan tidak adil terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Jokowi mengatakan kita harus optimis bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam memenangkan gugatan ini. Meski begitu, kita juga mengantisipasi adanya kemungkinan buruk, yaitu banding dari Uni Eropah. Maknanya di dalam WTO itu, kabar yang baiknya adalah kemungkinan besar Indonesia bisa menang, ya guys, untuk gugatan tentang sawit yang dilakukan oleh Uni Eropah kepada Indonesia itu. Bila Indonesia menang dalam gugatan ini. Dalam pemaparannya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa penerapan kebijakan RED 2 oleh Uni Eropah telah diterapkan sejak Desember 2018. Itu sangat diskriminatif terhadap produk minyak sawit Indonesia dan bisa mengurangi ekspor ke Uni Eropah yang berdampak pada kesejahteraan petani kelapa sawit. Pada kebijakan RED 2, Uni Eropah membuat batasan dan mengategorikan biofuel berbahan baku kelapa sawit sebagai high indirect land use change risk karena menyebabkan ekspansi signifikan terhadap lahan dengan stok karbon tinggi ke area produksi. Selain itu, Uni Eropah memberlakukan penghentian biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit secara bertahap hingga 2030 atau yang disebut Phase Out 2030. Uni Eropah akan menghapus total penggunaan minyak kelapa sawit sehingga tahun 2030.
Jadi mereka sekarang ini mahu menggunakan minyak apa ya? Yang kita tahu, yang saya tahu lah ya guys, mereka mahu menggunakan minyak daripada bunga matahari. Itulah yang saya tahu lah. Uni Eroppa juga menetapkan konsumsi penggunaan energi berbahan baku food and food crops untuk bertransportasi tidak boleh melebihi 7% sejak 2020. Sebenarnya itu alasan saja guys. Itu alasan saja kerana mereka sangat marah pada Indonesia. Mereka mahu menghentikan Indonesia ekspor sawit ke Uni Eroppa. Presiden Jokowi, kabar baiknya, posisi Indonesia saat ini sedang bagus dan tinggal menunggu terbitnya laporan terkait gugatan pada akhir 2022 atau awal 2023. Sedangkan kabar buruknya, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan antisipasi dari berbagai skenario yang mungkin terjadi dari keputusan yang dikeluarkan oleh WTO dan langkah yang akan diambil kemudian oleh Uni Eropa. Jika skenario terburuk terjadi di mana Uni Eropa melakukan banding atas kemenangan Indonesia, tentunya Indonesia telah mengantisipasi hasil gugatan yang akan terjadi. Pemerintah akan segera menentukan pilihan dan langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan sengketa banding atau tidak banding atas rekomendasi dan keputusan panel, ujar Presiden Jokowi. Okey guys, jadi kita sudah pun reaction tadi daripada channel Info Istana. Bagaimana tadi malam Presiden Jokowi umumkan kabar sangat baik sekaligus sangat buruk. Ada yang kabar baik dan ada yang kabar buruk lah. Tapi kita lihat di situ apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi, mengatakan iaitu tentang gugatan Uni Eroppa kepada Indonesia tentang sawit. Kemungkinan besar Indonesia bisa menang ya. Bisa menang. Dan apa yang kita lihat di situ, Uni Eroppa mahu menghentikan Indonesia ekspor sawitnya ke Uni Eroppa sehingga tahun 2030, maknanya sedikit demi sedikit dan dihentikan totalnya hingga pada tahun 2030. Sebenarnya kita lihat bukan daripada segi apa yang mereka mahu hentikan ini guys, kerana mereka mahu hentikan ekspor sawit daripada Indonesia ini adalah kerana mereka sangat sakit hati ataupun dendam kepada Indonesia ataupun kepada Presiden Jokowi yang sebelum ini menghentikan ekspor nikel ke Uni Eroppa. Jadi mereka membalas guys dengan menghentikan kopi, menghentikan sawit dan menghentikan coklat dan banyak lagi sebenarnya yang mereka hentikan ekspor Indonesia kepada Uni Eroppa. Tetapi dengan syaratnya jika mahu mengekspor barang-barang itu sepatutnya Indonesia harus mengekspor nikel. Jika nikel dengan bauksit diekspor, barulah barang-barang seperti pangan-pangan yang lain itu tadi, seperti kopi, seperti sawit, seperti coklat baru bisa masuk ataupun diekspor ke Uni Eroppa daripada Indonesia. Kita lihat betapa dahsyatnya mereka ini, betapa jahatnya mereka ini kepada Indonesia sehingga mereka sanggup menghentikan apa sahaja makanan yang diekspor daripada Indonesia. Mereka hentikan semata-mata mereka mahukan nikel sebenarnya guys. Dan juga bauksit pula untuk membuat aluminium. Jika diberhentikan semua itu, maka banyak nanti pabrik-pabrik yang ada di Uni Eroppa akan ditutup kerana tiada bahan-bahan mentahnya untuk dikelolakan menjadi barang yang jadi di kilang ataupun di pabrik mereka. Kerana itu mereka sangat memerlukan bahan-bahan mentah seperti nikel dan bauksit daripada Indonesia itu guys. Jadi guys, itulah taktiknya Uni Eroppa kepada Indonesia dan jahatnya Uni Eroppa kepada Indonesia mengatakan menghentikan sawit untuk diekspor ke Uni Eroppa. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk teman-teman yang menonton dan juga untuk saya yang Malaysian. Jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Jika ada tersilap kata dan tersilap cakap serta tersilap omong kepada anda semua, maafkan saya guys. So okay guys, assalamualaikum, goodbye, bye bye.